background udah beda-beda. Banget deh, sumpah yang ini jangan. Oh ini aja yang ini. Yang dua itu jangan. Iya. Gajinya wah nggak masuk gitu. Ada gajinya, slip gaji. Dikirim. Ditulisin gajinya. Selamat datang di Kena SP2, di mana yang kali ini acaranya tuh selalu mengundang orang-orang yang bermasalah ataupun yang suka nyinyirin orang atau bermasalah lah intinya. Gua ini maksudnya. Ya bukan. Pas banget nih kali ini aku Apa? tuh ditemenin sama komika yang warawiri terus di YouTube. Aduh. Tahu kenapa warawiri? Kenapa? Soalnya kalau dibandingin sama Kiki Saputra ini lebih murah. Bener lagi. Gua 10 kali warawiri, satunya Kiki. Dari siapa, Ci? Siapa? Neneng Wulandari. Ah, Neneng. Tadi ngomongnya. Iya, Pak. Neneng. Halo, Neneng. Neneng. Ketemu. Gua duduk mana? Sini ya. Iya, udah lama banget kan nggak ketemu. Nggak ketemu. Soalnya udah lama kan nggak pernah main kosan. Kenapa udah nggak pernah main ke kosan lagi? Ini ya, nggak dibolehin sama pacarnya. Baru sini gua kena sekat. Langsung sekat gua. Aduh. Baru masuk ya. Kenapa sih, Ci, undang-undang orang ini, Ci? Ini nih suka bongkar aib. Bagus. Biar semua orang tahu aibnya Bang ini, Bang Atel. Ya, masalah jadi digoreng mulu sampai sekarang ini. Ini feeling gua aja bahas-bahas ini nanti. Enggak, masalahnya kan Ci, dia tuh dulu sering banget main ke kosan, apa-apa curhat ke Neneng gitu. Curhat doang. Curhat apa pacaran? Curhat awalnya. Tapi bawa cewek kan, Kak? Enggak pernah bawa cewek. Cowok gua Ceweknya bawa. dari kosan sebelah. Apa? Cewek dari kosan Diangkut dari kosan sebelah. Enggak dong. minta dikenalin ke teman Neneng Oh. gitu. Nggak jadi tapi balikan sama mantannya. Harusnya kan mantannya cemburunya sama temen Neneng bukan sama Neneng kan? Kagak ada jemur-jemur begitu. Aman santai. Udah nggak lagi dong ke kosan. Hah? Kok Neneng nggak pernah diundang ke rumah Bang Ate sih? Nanti ya. Kan masih belum rumah pribadi itu masih Oh, kontrak. gitu. Ngeri. Boleh Nah, nginep. nanti lo datang tiba-tiba nggak ada pintunya gimana? Udah diangkut orangnya kan enggak. Jadi kita bacain dulu, Ci. Iya. Profilnya Neneng Wulandari. Profilnya Neneng Wulandari. Coba Jadi Neneng Wulandari atau Risma Wulandari kelahiran 1998. Kayak masalah sejarah ini ya, sejarah. Abis ini aja nanti ada Bung Hatta juga. Lanjut, Ci. Lahir dan besar di Garut. Komika gelis. Gelis. Juara 4 di Suca 3. Yang sekarang sering banget main film dan seri. Wanita Udah jadi gelis. artis. Kelihatannya ya gelis. Aslinya belis. Kenapa sih? Iya. Kenapa sih? Kan Bang Ate tahu Neneng make upan atau enggak? Iya, natural banget, cantik Enggak. banget. Ci, mau penasaran nggak sih tentang Neneng ini, Ci? Kalau gua mah udah tahu, jadi nggak perlu nanya. Tapi kalau dia jawab terus bohong, gua tambahin. Soalnya tadi dia bilang kalau Apa? sama orang baru kayak Dela mah bisa bohong. Heeh. Kalau sama Bang Ate nggak bisa. Nggak bisa. Ada gitu. Coba, Bang Ate juga nggak bisa bohong di sini. Deng. Tolong bantu abang lo. Ini episode pertama di sini. Jadi kita mau saling menjatuhkan atau saling jatuhin itu aja. Tolong aja ya. Iya. Ci, siap nih. Jadi kalian udah pernah kena SP2 belum? Di rumah kek, di sekolah atau di dunia kerja? Enggak Neneng. SP2. Neneng tuh anak baik-baik. Masa sih? Sumpah baik. Ya. Emang anak baik-baik tuh ngajak cowok ke kosan?
Karena yang diajak tuh Neneng menjodohkan temen Neneng di kosan. Jadi kalau misalnya Jadi biro jodoh, jadi biro jodoh. Buka kantor yang kosan kalau biro jodoh. wah, Gua nggak enak lah ya. Iya tapi benar sih, idealnya penasaran. kenapa banyak cowok yang datang ke kosan? Nggak cuma gua Benar, Ci. benar. Karena Tuh, kan banyak. teman-temannya cowok semua. Neneng kan ada di lingkungan stand up, otomatis teman-temannya cowok, anak-anak stand up. Jadi ya main ke kosan, kayak karena Neneng malas main keluar. Jadi kayak udahlah main di kosan aja gitu. Soalnya kan kosannya Mager. luas. Di lantai Mageran dia dua. orangnya, makanya gua pernah ke kosannya bawa las. Mager. Pancelannya di sini ya. Ayo dong, kalau bawa tawa-tawa aja dong. Kan Neneng kan dari Garut, terus berkarir di Jakarta. Terus sempat ada rasa kaget gak? Kaget sih. Kagetnya sih Culture waktu itu shock bukan gitu ya? karena culture shock ya. Kenapa? Tapi kayak aduh, nggak enak lagi. Kagetnya ternyata kayak ada cowok yang minta dikenalin ke cewek tapi dia masih belum selesai sama masa lalunya. Kenapa ke gua lagi? Kan maksud Cinderella itu arahnya kaget tuh kayak kehidupan Jakarta. Nggak usah ke orang-orang Kalau lain. itu mah nggak bikin kaget. Kalau itu Oh lebih ya kaget udah. dia ya? Dikat, nanti dikat. Tanya lagi Ci, dikat tadi dikat. Tanya lagi Ci. Kalau kehidupan di Jakarta Ah. mungkin kagetnya karena punya teman Kristen. Ah, seru tuh. Terus Gitu. kenapa? Maksudnya kayak ternyata teman Kristen menghasilkan ya. Maksudnya apa itu? Awareness. Karena kan Neneng teman sama awareness, terus kayak dari Dikasih awareness tuh job gitu ya? dikasih job, terus dibikinin series, diajak main film gitu-gitu. Oh, Kalau menghasilkan. dulu kan kayak nggak punya temen yang beda agama gitu, terus kayak jadi ngelihat banyak budaya di Jakarta kan semuanya merantau ke Jakarta kan, jadi kayak wah orangnya ternyata macem-macem bangetnya kan dari Lampung gitu-gitu, logat bahasanya beda gitu-gitu sih paling sama ya banyak cewek seksi kayak karena mungkin di sini gerah kan. Benar gerah. Di Garut tuh dingin, jadi jarang ada cewek seksi di sana. Oh, pakai di kampung tertutup. Neneng ya, di Semua kampung ya? Neneng. Tertutup semua ya kalau di kampung Garut. Neneng. Tapi kan Neneng pas ke Jakarta gitu, pernah nggak ada rasa Cina gitu? Ngeliat orang kan banyak nih orang Cina di Iya, Jakarta bener. kan. Bener. Cina lu gitu. Koernes Cina. Iya, tapi nggak mungkin lebih Iya tapi nggak senior nggak itu. dikatain dong. Kalau sama orang lain gitu dalam hati Cina. Enggak. Kalau di Garut juga ada kok orang Cina, tapi ya Cina- jualan ini apa bangunan. Oh, Cina logat Sunda. Cina Sunda Cisun. Oh, Cina Sunda. Kalau ngomong kayak Sheshe Cina. Si baca ya tuh. Bisa nggak Ci? Cina Sunda. Bisa aku tahu bahasa Sunda. Coba. Neon. Nah, Jagoan loh. jangan ya. Enggak. Kalau kayak Cina enggak sih. Oh enggak ya? Enggak. Aku dulu soalnya kayak gitu sih. Oh, Kalau ngelihat musim tuh, gitu. Oh, sumpah. Iya, aku kayak gitu. Kenapa? Karena dulu pas kecilnya, kalau kayak takut gitu apa? enggak, dianya duluan. Oh. Gitu. Sampai gigit bibir. Gitu. Gemas kali. Nggak Gemes tahu kali. pas kecil kan. Jadi pas aku udah ke SMP udah berani aku. Balikin. Mungkin Cinderella gemes waktu SD kayak pacarnya Boboho. Gitu kali Ci. Enggak, sebenarnya asik-asik aja ya. Sebenarnya di Jakarta kan random gitu. Terus Nah, kan Neneng sama Bang Ate ini kan stand up nih. Itu tuh belajar dulu di sekolah, ada sekolah stand up-nya atau emang ngerasa, oh gue udah bisa nih, gue langsung kompetisi aja. Oh, maksudnya nggak ada komunitasnya kali kalau ya? kita belajarnya di komunitas nggak di sekolah. Komunitas. Kalau di sekolah kan berarti ada Iya. dong. Kita lulus dong dapat Iya, berarti kalau misalkan kita udah SMA, ini SD semua nih. Open nih jarang ini gue lihat.
Ada juga Ivan Peci yang mainnya. Awas. Enggak, kita dari kompetisi awal dari komunitas awalnya. Jadi setiap kota itu Ci ada komunitasnya kayak Bandung ya? Iya, kayak setiap Jaksel, Jakbar Ya, itu Jaksel, tuh Jakbar, ada Bekasi, komunitasnya Depok. se-Indonesia bahkan. Komunitasnya ada Kalau kan se-Indonesia. Neneng Bandung. Enggak, waktu itu aku Bogor karena pada Oh, saat ke itu Bogor emang ya? tinggal di Bogor, lagi tinggal di Bogor. Abang? Lampung. Stand up Lampung. Stand up Lampung. gitu. Jadi beda kota itu ada lagi Makassar, ada lagi Manado gitu-gitu. Nah, Ci. kita belajarnya di situ, di komunitas. Karena kan tiap komunitas tuh pasti ngadain ajang latihan namanya open mic gitu. Nah, dari open mic ini kita latihan bikin materi, kita tahu mana setup, punchline, teknik bikin materi stand up itu. Akhirnya kita ikutan kompetisi. Baru setelah audisi, kompetisi baru ketemu Bang Ate. Jadi pas kompetisi kita udah siap dengan materinya Ci, banyak dari komunitas. Susah nggak buat materinya? Susah lah, makanya saya udah nggak stand up. Tahun-tahun Ci. Nulis, latihan. Nih. Jadi Bang Ate tuh salah satu sekarang yang jadi mentor komik-komik cewek di kalau ibaratnya dia gigolonya lah. Iya, benar. Bener-bener. Gue tahu harganya. Abis itu kita tuh, jadi waktu itu ada momen, ada namanya acara stand up fest. Itu tuh Ya. acara stand up yang diadain sama stand up Indo, stand up Indonesia 1 tahun sekali, 2 tahun sekali kalau stand up fest. Terus kita tuh latihan, kita tuh bikin buat berapa ya? 10-15 menit tuh sekitar 1-3 bulan bikinnya. Bikin Makanya materinya. itu alasan gua rajin ke kosan dia itu awalnya. Nah, itu awalnya. Terus abis Ya. itu Neneng itu dibikin materi sama Bang Ate, termasuk temen Neneng ini. Terus kayak tiap latihan open mic kita tuh pulang di jalan tuh Neneng dimarahin sama dia. Neneng Marahin kenapa? Marahin Gimana? kenapa? Tadi tuh lu tuh kurang, kenapa lu tuh kayak gitu logannya, nggak kayak gitu, harusnya diksinya gini. Terus gini yang temen Neneng, tapi aku juga nggak lucu, kalau kamu sih nggak apa-apa. Gitu. Adil semua. Marah semua. Dia Neneng di sini puasa, Neneng nggak mungkin bohong. Gak ada Ci. Sama. Aku lebih percaya orang yang puasa sih. Itu gua puasa juga. Lah kagak bolong mah jalanan Lampung. Kagak ada. Bang Ate tuh pilih kasih. Nggak Kalau ada pilih komik kasih. cewek lain mah kayak galak kayak ganti payungnya, ganti premisnya. Kalau ini kayak, iya kan aku udah bilang kamu tuh maunya apa. Gila pinter banget ngomong. Pinter. Makanya gue tadi disuruh ngundang dia nggak mau gue. Masa gue sepanjang episode dia mau ngelawan nggak bisa. Orang fakta. Biasanya materi yang ngapain apa kasih tahu ke Ci? Kalau biasanya cowok-cowok nggak sih? Nah itu ini Ah. main dating apps. Kamu main dating apps gak sih? Dating apps. Kayak Iya. Tinder. Enggak. Bumble. Dia main Bumble, goblok ya? Ya iyalah kalau pinter mah bimbel. Iya. Bagus. Biasanya yang materi yang dibawain tuh tentang cowok-cowok. Kalau Bang Ate kan cewek-cewek kan. Enggak. Politik gua. Itu sekarang kan. Sekarang gua tipe cewek gua politik banget. Minimal ibu puan. Politik. Makanya temen Neneng dijauhin. Parah di ghosting ya namanya kan. Nggak ada di ghosting. Nah, jadi kayak gitu sekarang sih bahas materi Coba tentang kasih cowok. tahu beat favoritnya Neneng tentang orang Garut yang di Jakarta tiba-tiba. Yang jorok nggak usah, yang aman-aman aja. Oh, ini Neneng tuh dulu pernah ada materi Neneng pertama kali masuk bioskop gitu. Terus habis itu Neneng duduk paling depan. Terus di tengah-tengah film main Neneng ngedenger suara gitu. Pas Neneng ngeliat ternyata cicak. Pas Neneng lihat ternyata cicak gitu. Lagi ciuman gitu. Pokoknya gitu-gitulah materi stand-up-nya. Ada cicak di bioskop. Namanya materi Sisi pasti pernah ke bioskop dong. Pernah set, ada yang bunyi-bunyi gitu nggak? Enggak. Kalau ada yang Cici pikir apa itu?
Orang ngapain? Orang shh gitu. Iya sih. Bener-bener lurus. Dia yang premier. Yang jarang gitu. Ci, ada yang gini, Ci. Ciuman. Enggak, ada tangan. Enggak, dia begini aja, tangannya begini sambil nonton. Iya, ada ciuman, Ci, biasanya. Sambil nonton. Ada. Emang Orang pas Cici? gelap tuh momen. Tenang lagi gitu. Abang dia tahu banget ya, Bang? Ngeliat. Bang Ate nih kayak pernah ya. Ada. Neng. Salah kayak gitu lah. Iya. Nah, Neneng kan udah kecemplung film. Heeh. Nah, sama series udah banyak gitu. Itu kayak mana sih Neng caranya masuk ke film, series? Abang kan pengen. Abang emang belum pernah ya? Baru series tuh belum tayang. Bukan. Enggak. Bang Ate ditawarin sama manajer Neneng series. Enggak lah, enggak mau, ngapain lah. Gitu terus Itu dulu, Neng. Oh, emang mau sekarang? Mau. Dan Kan kita kemarin punya udah manajer Bang Neneng. Adit. Apa? Yang Oh series iya, bareng. belum kita tayang. Iya, kita ini satu series bareng kemarin. Caranya series, Neng juga nggak ngerti sih. Kayaknya kenal, karena kenal aja apa? Casting nggak sih? Itu? Nah, Dulunya awalnya casting, dari Sekarang casting. udah nggak casting. Enggak sih sekarang. Maksudnya kayak mungkin karena udah tahu karakternya kayak gimana gitu-gitu. Awalnya sih dulu kan film pertama itu Dim sama Martabak yang ada Ayu Ting Ting sama Boy William ada Iya. gitu. Terus itu nggak casting justru film pertamanya karena mereka udah ngelihat Neneng dari Suca. Terus kayaknya karakternya udah cocok Udah pas. gitu. Nah, sinetron gitu itu casting, baru casting tapi sekarang udah enggak. Jadi ya udah kayak dari situ masuk sinetron, masuk series, masuk film lagi, terus sketsa, ya makin melebar aja gitu. Tuh. Jadi kalau butuh karakter cewek kampung, biasanya Neneng, kalau enggak Boah. Kalau enggak Aci, Aci gitu-gitu juga, lah. ya. Semua komik cewek kampung lah. Antara kampung lah. Kan ada yang enggak. Siapa tuh? Ada itu nah. Ini Neneng dari tadi ngoceh-ngoceh. Iya. Kita belum ngasih. Minum. Iya kan puasa. Oh iya. Tapi kan Bang Ate nggak puasa. Apa? Cici aja Cici. Cici nggak puasa kan? Oh, enggak. Ngedip dong bang, ngedip dong bang. Udah inceran-inceran ini penonton ini. Semangat mereka dah. Tapi kosong. Hah? Kenapa kosong? Gak apa-apa kayak hati aku. Kosong. Lala dari mana sih? Lala dari mana aja? Dari Baru lihat. belakang. Lala punya Instagram. Nanti aku follow, kamu follow back. Karena cuma di situ love dari aku kamu terima. Minum. Wah, Mbak aku digodain. Oh iya Mbak, kira beneran kakaknya. Santai kalau Mbak mah. Kira-kira dulu. Pura-pura ke garasi kan. Mbak sini. Enggak sih, tapi penonton ini karena bulan puasa nggak ada. Gimik aja. Gimik ya? Gimik aja. Gimik. Tapi aku penasaran deh. Apa tuh? Kalau anak-anak komika tuh pernah cilok-cilok gitu nggak sih? Neneng aja. Enggak, kita berdua udah. Tapi gue baru sekali lama. Wah. Ini. Oh. Dari segi-segi background tuh beda-beda. Banget tuh, sumpah yang ini jalan. Oh ini aja yang ini. Yang dua itu jalan. Iya yang dua nah. Ada pokoknya ada. Yang udah orang-orang tahu aja, yang Oh orang-orang. Mas Dana. Mas Dana. Siapa ya? Ada namanya Sadana Agung. Dia pacaran sama nenek. Kamu nonton film agak lain nggak? Nonton. Yang Yang bisu, jadi- bisu, yang bisu, saksi bisunya. Oh, yang jatuh dari ini ya? Nah, Bener. dari biang keringat itu. Oh, biang lala mah tadi lah. Dari biang lala itu. Nah, itu mantan dia. Iya, terus satu lagi. Dia tuh bisu Enggak. banget. Kan film. Film. Itu rame tuh di Twitter kemarin. Iya, berarti saking bagusnya kan actingnya. Iya, dia tuh sampai latihan, katanya latihan apa? Acting. Acting. Itu gitu gua bisa tanya-tanya deh kalau bisa ya kesempatan ya. Undang deh Ah. ke Jakarta biar ketemu lagi sama Nenek. Gamon, kan ini gamon.
kosan sama teman-teman yang lain. Kalau gua sebagai teman ke kosan udah niatnya pengen kombut, sharing. Mantan ngapain jatah? Enggak, kan waktu itu sama abang ke kosannya. Oh. Iya kan, waktu itu sama. Tapi kan ada momen gua pulang duluan itu. Enggak dong, Neneng naik ke atas duluan. Udah nggak usah ngomong. Nggak usah ngomong. Ada, jadi dia banyak yang deketin komik-komik. Tahu semua gua. Wait. Makanya diem ya. Ya, ya. Ci, bener Ci, komik-komik yang terkenal Ci yang deketin dia Ci. Makanya kayak komik-komik yang masih open mic sekali itu kan nggak bisa deketin dia yang jauh. Jauh. Minimal udah kompetisi dikit. Standar deh. Standar deketin nenek minimal harus kompetisi. Tapi kalau anak-anak komik itu ada persaingan gitu nggak sih, kayak iri-irian, terus kayak misalnya Bang Ate sama Kak Neneng kan sama-sama komik nih. Tapi pernah nggak saling iri, kayak misalnya job Bang Ate lebih banyak atau job Kak Neneng lebih banyak? Oh. Sesama komiknya ya. Kayak mungkin nggak iri di situ kali ya, irinya tuh di hal lain gitu, kayak misalnya kok lo liburan terus sih gitu. Sedangkan gua kerja tetap kayaan lo. Iya loh. Tapi neneng ini ya jarang dapat job stand up Ci. Cuman dia duitnya itu dari endorse banyak banget. Dari Om. Dari BA Om Abang. Dari BA gitu, brand ambassador gitu Enggak, dia. iya. Pantesan tadi dia bilang, Apa? aku mau kerja sampai April ini, sisanya aku mau healing Tuh. setahun. Ada orang sampai April udah kaya tuh. Gua April juga tapi Sebulan tahun kira cuma 3 bulan. tuh 3 bulan. Iya, karena kan Neneng nggak ada tanggungan kan. Maksudnya Neneng nggak menanggung seseorang kayak Bang Ate gitu. Apa seseorang kan ya, ada itu belum ada. Mufid gitu Oh, kan. asisten. Asisten. Apa sih Bang? Sibuk amat. Santai lah Bang. Udah negatif Aku kira Bang Ate nanggung ini, cem-ceman. Oh, kalau itu mah enggak, ceweknya selalu yang mandiri gitu. Iya, suka nabung di bank itu, Bank Mandiri. Iya mandiri, independen gitu. Iya, independen. Biasanya Neneng gitu, biasanya kayak atau misalnya irinya apa ya Bang? Neneng ke Abang irinya apa ya? Enggak ada iri-iri neneng mah. Kalau komik cewek lain gimana kalau Ke komik cewek lain juga enggak, karena pasti temenan. Udah Ya mah. berarti neneng yang diiriin ya? Iya. Ya udah gini Enggak, neng. Abang emang iri sama Neneng Kagak juga kan gua. kan? Enggak ada, kita enggak ada iri-irian. Paling kayak Lebih apa ya? kepikiran kalau nggak ada job. Oh atau ini kayak lo dideketin komik ini enggak? Soalnya gua iya gitu. Nah itu lebih ke abang ke ade kan kayak jangan ya sama dia. Dia setupnya kurang. Masa langsung pancan. Soalnya ada komik senior yang ngedeketin Neneng, dia nggak setuju. Nggak setuju. Kenapa tuh? Bahaya bos. Pergerakannya bos. Parah gitu. Pacaran sama dia banyak ekotnya. Ketahuan komiknya yang mana? Ketahuan komiknya yang mana? Ekotnya. Kenapa? Kak Neneng sama Bang Ate ini deket ya? Dekat. Kayak abang ade gitu ya? Abang ade gitu mah Nah, ngapain. makanya Neneng heran kenapa ceweknya cemburu sama Neneng. Padahal kan abang adik. Ya. Kagak ada yang bilang begitu. Oh iya. Udah neng. Kasih tahu dong neng ke Cidela siapa aja komik-komik yang pernah ke kosan selain gua. Banyak. Siapa aja coba. Kamu tahu nggak? Tapi kamu tahu komik-komik nggak? Ya, nanti kan. Aku taunya sih Bang Boris. Oh, Bang Boris. Bang Boris tuh pernah ke kosan juga, cuman nggak ke kamar. Karena di bawah. Dulu Bang Boris lagi cukur rambut di sebelah kosan jadi dia Neneng. punya bisnis juga di situ. Oh, barbershop. Bukan. Enggak. Enggak, maksudnya kayak Bang Boris ketemunya di situ karena yang punya kosan Neneng itu temennya Bang Ya, Boris temenan. gitu. Bang Boris, terus siapa lagi? Bang Ate. Aduh banyak lagi, Mas Alif. Dana. Terus Alif, Rais. Banyak banget. Banyak Kuku. banget. Hampir Terus semua. selain sama Bang Boris kan ketemuannya di kos, tapi di bawah. Kalau yang di klub, Wow. Bagus sih. Pertanyaan gua nggak ngomong apa-apa ya. Benar. Kalau waktu itu di bar sih, bukan di klub. Jadi emang bar sama klub tuh beda ya? nggak sih? Beda kalau klub itu ada Messi-nya. Ada Messi, ada Ronaldo sih. Gitu klub bola. Waktu Berarti itu tempat lebih santainya ya. soalnya kita pernah ke Buat bar bareng minum-minum juga doang. kan waktu itu. Karena kita suka nonton live musik
Neneng sama Kiki tuh suka banget nonton Sama Kiki live musik. Saputri, dia kan Kiki sahabatan Saputri. juga sama Kiki Saputri. Terus waktu itu kebetulan ada Bang Boris, Bang Uus sama Bang Gilbas di situ. Terus saya ketemu, terus Bang Boris kayak kaget. Bandel kali Neneng. Bandel. Dia sampai kalau udah mabok apa jebak. Tapi ada jilbab tambahan dari luar dia. Pakai ciput kan, masih pakai ciput Pakai kan. ciput. Neneng ke bar masih tetap pakai jilbab soalnya. Makanya kemarin aku nonton kan, katanya Bang Boris tuh ciut pas ngeliat Kak Neneng. Langsung kata kok ini orang lebih jago. Parah. Karena suka jogetnya, jadi kayak minumnya air putih tapi juga dia kayak orang mabok. Pura-pura fake. Fake. Aslinya nggak pernah mabok. Tapi Makanya dia yang ngejagain teman-temannya biar nggak mabok di situ. maboknya di tempat lain. Nenek kan pernah sering ya ke bar itu kan untuk makan atau minum atau curhat sama orang kan. Nggak ada ya, curhat sama orang di bar. Nggak ada. Katanya dengar-dengar yang bikin gua marah itu dia pernah digodain sama bule. Udah tuh bulenya beristri. Harusnya kan yang beristri Pak Le ya. Enggak, sekarang gua tanya deh, kok bisa sedetail itu? Apa Berarti kan dia sempat ngobrol sama bule. Kenapa tuh? Cerita coba detailnya. Jadi waktu itu lagi makan nasi goreng, ada videonya kok di TikTok. Jadi Neng lagi makan nasi goreng karena emang deket banget. Parah ya kan Bang? Beneran dia turun iya, tuh langsung bahkan ada waktu itu barnya. kita pernah ke bar itu bareng kan? Yang abang baru jalan sama Enggak itu. dari Yang nyobain barunya. Iya kan? Benar. Abang ke situ, ternyata abang udah jalan dari PIM, ternyata tapi mobilnya masing-masing kan ke kosannya. Bisa nggak langsung dari kosan lo langsung ke bar? Masa ada orang luarnya dulu di sini? Maksudnya, Neneng ngingetin waktu itu kita pernah Ingat ke gue bar. pasti. Tapi jangan diomongin kakinya. Coba kenapa nggak bisa ketemu sama bule? Oh, oke, ketemu sama bule, bukan ketemu sama abang kan? Bukan, bule. Oke. Saya lagi makan sendiri di situ, pulang kerja, terus lapar. Ya maksudnya malas GoFood kan lama nunggu lagi, perjalanan lagi gitu kan. Akhirnya makan di situ, udah ada segerombolan bule-bule gitu. Rame ternyata. Rame. Neneng makan di barnya, bukan di sofa. Jadi karena sendiri makan di situ, terus si cowoknya ini tuh dari sofa nyamperin ke bar. Terus kayak lo ini nggak kenapa sendirian aja? Iya karena cuma mau makan doang. Oh ya udah makanannya gua traktir, dia bilang gitu. Kaya. Bulenya kaya. Iya tadinya kayak dia ngomong bahasa Inggris, nih udah mau bilang kayak, aduh no English, no pork, no rag gitu. Saya bahasa Inggris gitu. Tapi tetap diterima tuh traktirannya. Enggak, dia bilang kayak, dia bilang makanannya aku bayarin tapi kamu duduk sebelahku gitu. Terus kayak, do you married? Gitu, terus kayak belum, tapi dia udah pakai cincin. Terus dia bilang kayak lah, itu udah pakai cincin, enggak ini tunangan tapi nggak jadi, dia bilang gitu. Ya biasalah cowok-cowok bohong gitu kan. Ya kan. Untungnya Neng udah punya banyak abang-abangan yang sering bohong, jadi Neng akhirnya tahu. Jadi Gua lagi. Aku diem doang ini. banyak abang-abangan. Oh, iya, Abang-abangannya kan banyak. Emang agak Tapi sensitif. kayaknya yang paling sering Bang Ate sih. Udah kali ikutan sih. Tapi Cidela pernah nggak digodain bule kayak gitu? Enggak aku. Kalau misalkan ada yang godain, Mau nggak? mau apa enggak? Enggak mau. Kenapa? Enggak bisa bahasa Inggris juga. Tapi kan cuma disuruh Bisa bahasa duduk. Inggris. Disuruh duduk pasti ngerti dong, masa? Ngerti. Shit. Ntar kalau malah, oh iya. Masa nggak gitu? Bisa nggak ngerti? Good girl. Agak juga kan, Ci? Anjing. Tapi aku penasaran tau Kak. Kakak kan jilbaban, ke bar gitu kan. Orang tua gimana? Aman, orang tua Neneng, ibu Neneng pengen ikut bahkan. Sumpah, ibu tuh pengen ikut karena ibu penasaran kayak emang seseru itu ya sampai Tapi dia tahu nggak kalau isinya ada alkohol gitu? tahu lah, Oh, tahu. Kayak emang seseru itu ya sampai Neneng tuh sering banget ke sana gitu. Neneng beneran mau ngajak ibu ke sana nanti ya? Gitu. Enggak, takutnya ibu Neneng dibungkus aja. Pakai plastik Indomaret lah. Takutnya gitu. Takutnya ibu Neneng dibungkus terus kayak ibu Neneng kayak oh ya udah aman aja soalnya kan
ibu tahu Neneng selalu cerita sama ibu, tadinya pengen Neneng ajak sama mamanya Kiki biar setembal berdua kan. Bener. Biar dia nyari cowok di situ. Kayak ada janganlah ribet nanti gitu. Ibu-ibu nyari cowok ke klub. Iya makanya kan. biasanya di pasar ya. Mereka ini Bosen dia sama tukang ikan. Tapi Kak Neneng pernah ke psikolog Pernah ke karena psikolog. putus cinta. Enggak. Bukan karena putus cinta sebenarnya alasannya, tapi karena apa? banyak hal yang bakal Neneng ceritain di buku karena Neneng lagi nulis buku kan. Gitu. Jadi kalau misalnya penasaran, yang bukunya belum jadi sampai sekarang. Males Lama banget. banget ternyata susah nulis buku. Kenapa harus ke psikolog? Pengen tahu tentang apa? Karena enggak. Ternyata kan kita tuh kadang ngerasa baik-baik aja gitu. Kayak enggak kok gue aman. Karena penyakit mental itu penyakit yang nggak kelihatan, nggak ada efeknya. Kadang kita menormalisasi kayak emosian gitu, terus atau misalnya nggak stabil emosinya, sering marah-marah, sering bohong, itu sebenarnya tuh penyakit mental. Barusan tuh, berarti kan dia bohong semua kan? Terus? Karena kita kadang nggak sadar kalau sakit fisik kan kita kelihatan ya efeknya kayak batuk, pilek, padahal sakit mental juga itu tuh sama aja gitu karena hormonnya yang nggak stabil. Nah pada saat itu Neneng baru ngerasa kayaknya hormon Neneng nggak stabil karena banyak hal yang harusnya biasa aja di orang lain, tapi di Neneng tuh jadinya nggak biasa, kayak misalnya gampang ke-trigger, gampang nangis, gampang stres gitu-gitu. Akhirnya memutuskan untuk psikolog. Pas di psikolog dianjurin untuk ke psikiater karena udah harus dibantu medikasi atau obat gitu. Tuh, jadi Neneng pernah ngerasain ya. Jadi nulis buku tuh tentang pribadi sama orang lain Iya, juga. karena kan kita pasti tiap orang punya traumanya masing-masing kan. Nah, trauma itu tuh sebenarnya penting untuk diselesaikan atau misalnya dirapihin, disembuhin. Karena banyak luka dari masa lalu yang biasanya tuh ke bawah sampai sekarang. Sampai akhirnya Cidela ya, Neneng ini takut nikah. Oh iya Kak. Iya, banyak banget cowok deketin, akhirnya ditolak-tolakin karena udah mau ngajakin dia nikah. Bahkan pernah di DM sama cowok random ngajakin nikah. Ya kalau itu mah abang juga nggak sih? Apanya? Pasti pernah nggak sih diajakin di DM sama cowok lain? Tuh, Iya, pernah. Instagram. Tuh diajak nikah lewat Instagram. Iya, ya Kayak random mana aja. tiba-tiba aja DM? Karena mungkin orang-orang ngelihatnya kayak wah Neneng kerudungan, terus kayaknya bisa untuk jadi istri yang soleha, Terus dia- bisa diatur-atur, padahal kan saya pembangkang ya. Nah, nyuci apa nyuci? Saya komunis ya. Jadi dia tiba-tiba ngomong random tuh, Kayak Neneng. Neng, ini saya pekerjaannya di sini, gajinya segini, tinggalnya di sini, mau nggak nikah sama saya gitu. Berarti itu orang random ya, bukan komik gitu ya. Pas Neng lihat gajinya, wah nggak masuk gitu. Ada gajinya slip lagi. Dikirim. Dia tulisin gajinya. Lengkap tuh. Neneng Kalau jawab aku apa? pernah juga Apa, Bang. pernah? Apa? Kayak gitu tapi nggak ada gajinya. Oh, Gak ada gajinya. Nggak ada. Daging semua itu. Gaji. Gak ada gajinya. Oh, pernah diajak random juga? Iya, sering-sering, cuman nggak ditulis sampai gajinya. Jawab apa? Kalian jawab apa? Pas kalau dia- Neneng Nggak pas lihat dijawab. gajinya, wah mahalan kosan Neneng. Gak gitu. Cidela nggak jawab. Nggak jawab. Sampai sekarang dia nunggu. Ada bawa penghulu nih. Kapan dijawabnya sama dia? Tapi Kak Neneng kan sahabatnya Kak Kiki ya. Katanya dulu sering curhat di kosan. Itu curhatin masalah apa? Masalah hidup. Semua sih, kalau sama Kiki nggak ada yang nggak Neneng tahu tentang dia, nggak ada yang dia nggak tahu tentang Neneng. Jadi kayak semuanya tentang keluarga, tentang kerjaan, tentang cinta, semuanya tahu. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sekarang mungkin agak terbatas karena dia udah married ya. Kalau dulu kan kayak kita bahkan Kiki bahkan ngekos depan kosan Neneng, malah kita satu kosan, kamarnya depan kosan Neneng gitu, sama teman Neneng yang satu lagi itu yang di belakang. Kan Kiki nih yang ditanya Oh iya, Kiki. karena kan bukan cuma Kiki sahabat Neneng gitu, ada banyak ya. Aci, ada Rafa, ada Boah ya kan gitu. Oh, Boah. Hah? Boah. Ya tinggal nanti ada di komen pada nanti kamu baca komen aja. Siapa sih? Baca komen aja nanti tayangan ini. Nanti tayangan ini baca komen aja. Bagus juga nih yang pink. Emang kenapa Bang Ate udah nggak sama Kak Boanya? Siapa yang Boa sih? Bukan Boa dong. Boa mah suka traveling. Makanya kamu nanti baca
aja di komen setelah ini tayang. Banyak dong. Orang-orang pasti tahu. Gitu. Tahu ya gara-gara lu awalnya ini. Gara-gara lu nyebar. Enggak, awalnya itu 1 tahun Neneng keep, nggak ada yang tahu. Dia diundang ke acaranya Kiki. Enggak, tapi sebelumnya dia. Bukan gua. Oh, ceweknya ya. Makanya gua diundang gara-gara itu. Klarifikasi. Dia klarifikasi gua kelar hidup gua. Gitu. Terus Kak Arafa juga sering curhat ya Kak? Konsernya udah mau mulai. Bukan Arafa. Arafa tuh salah satu yang sering curhat sama Neneng. Gitu. Terus kayak, Oh ini tuh lagi disapu gitu ya? Agak ada. Lala lagi duduk Lala. Agak nyapu. ini kalau kita sebut Aci Resti pasti sorak-sorai juga Aci Resti. Aduh, sama. Enggak ini. Mereka dibayar, nggak usah dibayar. Ini kan bintang tamunya, jangan ke gua lah. Kokos bro. Kokos bro. Gua tuh juga sering datang gitu. Terakhir Neneng itu apa tujuan hidup ke depannya? Dari nikah udah takut. Kerja sampai April doang. Mau liburan doang. Itu apa tujuannya, mau ending apa? Nggak ada, kalau Goalsnya? misalnya Bang Ate tujuannya apa? Punya rumah Kalau punya settle rumah dulu gitu ya? settle baru nikah. Oh. Biar nggak nyusahin kan. Iya. Kalau Neneng tuh sebenarnya nggak ada. Neneng tuh nggak ada tujuan hidup. Jadi kayak ya udah yang kemarin sudah selesai, hari ini lagi dijalanin, besok nggak tahu. Itu karena apa? Karena pernah terjadi sesuatu di masa lalu Karena nggak ada tujuan hidup itu kan. emang dari awal? Kayak oh ya udah gitu. Maksudnya Neng nggak ada yang tujuan oh pengen ini, pengen punya rumah, pengen ini. Tapi kalau misalnya tiba-tiba dapat kebeli rumah, alhamdulillah, yaudah gitu. Nggak ada tujuan kayak orang-orang pengen kayak hasrat buat harus sukses, harus nikah Nggak ambisius gitu ya? Mm-mm. Tapi kok bisa ya nyantai-nyantai beneran dapet? Iya enak ya. Jadi ngalir aja. Kerjanya 3 bulan gitu. Kayak kan Mainnya setahun. orang-orang survive gitu. Kayak enggak, gue harus survive di dunia ini. Enggak, Neng kayak udah ngalir aja. Seenggaknya Neng ngasih yang terbaik hari ini aja gitu. Kalau besok ya nggak tahu. Kalau yang kemarin ya udah selesai gitu. Selalu kayak gitu. Enak banget ya, nggak ada kerja kerasnya Ci, macam. Iya asik ya. Yang orang lain lihat mungkin kayak gitu, tapi kan Neneng yang ngejalanin kayak misalnya Iya, hari ini sebenarnya kerja ada aja, ya, ada aja. habis ini syuting di sini kan ada syuting lagi. Iya, Nah orang-orang iya, yang nggak iya. tahu kan yang taunya Neng liburannya aja. Tapi menyenangkan nggak syuting di sini? Menyenangkan. Itu ya. Kan kita harus nunggu co-hostnya dateng, nggak apa-apa. Iya, nunggu lama banget. Ini dari Bang Lukman. Tadi ya kata Bang Ate ya, ntar sebelum kita syuting kita ngobrol dulu ya Dela, kita ini bonding biar akrab. Nggak ada ya, nggak datang dia. Karena gue tahu Neneng udah sampai. Wah, gue lambatin semua gue. Pokoknya ini seru banget sih. Seru ya. Oke, ada pesan nggak buat teman-teman kena SP2? Apa? Ya ini. Kalau untuk misalnya jalani hidup. Iya sebenarnya sih kadang kan kita tuh terlalu mentingin sudut pandang orang ya. Padahal yang paling penting tuh sudut pandang kita terhadap diri kita sendiri gitu. Nah itu yang menurut Neng kayak kalau misalnya orang-orang enggak kenapa sih lo nggak mau nikah, kenapa sih lo nggak mau ini? Ya karena buat Neneng tahu kapasitas Neneng untuk sekarang, mungkin nanti akan berubah lagi. Ya Neneng lebih baik sendiri gitu. Daripada Gimana coba kagak nyaman gua kalau curhat sama dia? iya daripada Nggak usah ada lanjutannya. Udah keren, ada quotes. Udah, itu aja langsung closing Ci. daripada kayak ternyata kita tuh sebenarnya belum siap tapi tetap maksain punya hubungan. Itu tuh sebenarnya bukan mau mecah gitu. Tapi nyari pelampiasan. Kalau itu gua jamin enggak, kalau itu enggak dong. Oh iya enggak. Red flag nih cowok-cowok. Tapi bisa cowok-cowok yang kayak mecah-mecah begitu red flag tau. Mungkin belum tahu aja apa yang dia pengen pada saat itu gitu. Enggak reflek tuh, reflek aja reflek. Kaget gitu. Makasih banyak ya. Terima kasih ya. Semangat hari ini. Semoga teman-teman yang nonton kena SP2 juga happy. Karena banyak rahasia Bang Ate yang kebongkar. Next
Nextnya kita siapa lagi bintang tamu yang seru di kena SP2. Pokoknya saksiin terus di Pol Project. Pokoknya jangan lupa buat kalian semua tetap nonton Kena SP2 di Pol Project, subscribe, like, and share, komen juga, oke? Oke.